Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri, mahasiswi UIN Suska Riau, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya dari lokal SLTP SLTA 4A. NIM saya 11910123588. Pada kesempatan kali ini, saya mau memaparkan sebuah materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Yang mata kuliah ini diampu oleh Ibu dosen Suci Habibah MPD. Pada video ini saya ingin memaparkan materi yang berjudul Landasan Psikologi dalam Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita berbicara jauh mengenai landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling, hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling itu. Apa saja sih landasan dalam bimbingan dan konseling itu? Mari simak penjelasan berikut. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konseling selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Jadi ibaratnya itu seperti bangunan. Bangunan yang kokoh haruslah dilandasi oleh fondasi yang kokoh pula. Tanpa landasan dan fondasi yang kokoh, maka bangunan tersebut mungkin saja akan menjadi bangunan yang mudah ambruk atau mudah goyang. Nah, hal itu sama seperti landasan dalam bimbingan dan konseling. Ketika landasan bimbingan dan konseling itu kokoh, maka ini akan berakibat baik, akan dapat menuai manfaat oleh banyak orang terhadap layanan bimbingan dan konseling. Namun, ketika landasan tersebut tidak kokoh, maka akan sangat berdampak buruk bagi layanan tersebut. Dan ini yang sangat dipertaruhkan adalah individu yang mendapatkan layanan tersebut atau konseling. Nah, sebenarnya landasan-landasan dalam bimbingan dan konseling ini tidak hanya landasan psikologi saja. Dia ada beberapa landasan. Yang pertama ada landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Yang ketiga, landasan religius. Yang keempat, landasan psikologi. Yang kelima, landasan pedagogis. Yang keenam, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketujuh, landasan sosial dan budaya. Tapi pada video ini, saya hanya akan membahas mengenai landasan psikologi dalam bimbingan dan konseling. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan, atau kalau dalam bimbingan dan konseling itu kita namakan sebagai klien. Nah, untuk kepentingan bimbingan dan konseling ada beberapa nih kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor, yaitu tentang yang pertama, motif dan motivasi. Yang kedua, pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, perkembangan individu. Yang keempat, belajar. Dan yang kelima, kepribadian. Baik, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, mengenai motif dan motivasi. Apa sih yang dimaksud dengan motif dan motivasi ini dalam bimbingan dan konseling? Jadi motif dan motivasi berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku, baik motif primer, yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernapas, dan sejenisnya, maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar seperti rekreasi, memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu dan sejenisnya. Selanjutnya, motif-motif tersebut diaktifkan dan digerakkan baik dari dalam individu atau yang senantiasa kita sebut sebagai motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau yang kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Jadi
menjadi bentuk perilaku instrumental atau aktivitas tertentu yang mengarah pada suatu tujuan. Jadi dari sini kita mengetahui nih, jadi konselor itu wajib mengetahui mengenai motif dan motivasi seperti itu. Lalu yang kedua, konselor juga wajib mengetahui mengenai pembawaan dan lingkungan. Nah, berkenaan dengan pembawaan dan lingkungan, ada faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perilaku individu. Pembawaan yaitu segala sesuatu yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil dari keturunan yang mencakup aspek psikofisik seperti struktur otot, warna kulit, golongan darah, bakat, kecerdasan, atau ciri-ciri kepribadian tertentu. Nah, pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan, dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan di mana individu itu berada. Nah, konselor perlu mengetahui bahwa setiap individu itu mempunyai sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang berbeda-beda. Karena dari pembawaannya saja sudah berbeda, kemudian lingkungan yang mendidiknya juga berbeda, maka menghasilkan perilaku-perilaku dalam pribadi individu itu juga berbeda, dan ini perlu diketahui oleh konselor. Lalu yang ketiga yang perlu pula diketahui oleh konselor adalah perkembangan individu. Nah, perkembangan individu ini berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi atau masa pranatal hingga akhir hayatnya. Nah, di antaranya itu meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial. Nah, beberapa teori tentang perkembangan individu yang dapat dijadikan sebagai rujukan diantaranya yang pertama, teori dari M.C. Candless tentang pentingnya dorongan biologis dan kultural dalam perkembangan individu. Yang kedua, teori dari Freud tentang dorongan seksual. Yang ketiga, teori dari Erikson tentang perkembangan psikososial. Yang keempat, teori dari Piaget tentang perkembangan kognitif. Yang kelima, teori dari Kohlberg tentang perkembangan moral. Yang keenam, teori dari Zwinger tentang perkembangan karir. Yang ketujuh, teori dari Buhler tentang perkembangan sosial. Dan delapan, teori dari Hafingers tentang tugas-tugas perkembangan individu semenjak masa bayi sampai dengan dewasa. Nah, dengan dalam menjalankan tugas-tugasnya itu, konselor harus memahami nih berbagai aspek perkembangan individu yang dilayaninya, sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu di masa yang ke depan itu akan seperti apa, serta berkaitan dengan faktor pembawaan dan lingkungan. Nah, yang keempat, konselor juga harus nih tahu mengenai belajar. Nah, belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seseorang tidak akan dapat mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Untuk memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan belajar, terdapat beberapa teori belajar yang bisa dijadikan rujukan. Di antaranya yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif atau teori pemrosesan informasi, dan teori-teori lainnya. Dan yang terakhir, konselor itu sangat perlu untuk mengetahui dan menguasai mengenai kepribadian. Nah, ini hingga saat ini para ahli tampaknya masih belum menemukan rumusan tentang kepribadian secara bulat dan komprehensif. Dalam suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh Gordon yang menemukan hampir 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Nah, berangkat dari studi inilah akhirnya ia menemukan suatu rumusan tentang kepribadian yang dianggap lebih lengkap. Menurut pendapatnya, bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.
Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri, seperti itu. Nah, diartikan pula penyesuaian diri ini sebagai suatu proses respon individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi, dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan normal lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan unik bahwa kualitas perilaku itu khas sehingga dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Teman-teman tahu dong bahwa antara kita dengan teman kita mempunyai sifat yang berbeda. Nah, perbedaan individu inilah yang dinamakan unik tadi, seperti itu. Nah, untuk menjelaskan tentang kepribadian individu, terdapat beberapa teori kepribadian yang sudah banyak dikenal. Di antaranya yang pertama, teori psikoanalisa dari Sigmund Freud, teori analitik dari Carl Gustav Jung, dan teori-teori lainnya. Kesimpulannya adalah landasan psikologis dalam pelayanan bimbingan dan konseling merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling dan dalam upaya memahami dan mengembangkan perilaku individu yang dilayani atau klien tadi, maka konselor harus dapat memahami dan mengembangkan setiap motif dan motivasi yang melatar belakangi perilaku individu yang dilayaninya. Selain itu, seorang konselor juga harus dapat mengidentifikasi aspek-aspek potensi bawaan dan menjadikannya sebagai modal untuk memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan hidup kliennya. Begitu pula, konselor sedapat mungkin mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan segenap potensi bawaan kliennya. Dan terkait dengan upaya pengembangan belajar klien, konselor dituntut untuk memahami tentang aspek-aspek dalam belajar serta berbagai teori belajar yang mendasarinya. Dan yang terakhir itu berkenaan dengan upaya pengembangan kepribadian klien, konselor kiranya perlu memahami tentang karakteristik dan keunikan kepribadian kliennya. Oleh karena itu, agar konselor benar-benar dapat menguasai landasan psikologis, setidaknya terdapat 4 bidang psikologi yang harus dikuasai dengan baik, yaitu bidang psikologi umum, psikologi perkembangan, psikologi belajar atau psikologi pendidikan, dan psikologi kepribadian. Baiklah teman-teman, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum